كيف حالكم أيها الإخوة جميعا؟ الحمد لله، أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم جميعا. نلتقي مرة أخرى في هذه الفرصة الطيبة بعد أن قضينا إجازة لمدة يوم أو يومين. يومين، يوم الاثنين. Satu hari liburnya ya, hari Senin ya, Masya Allah. مشغول. طيب. الآن نواصل درسنا من حيث توقفنا عنده في اللقاء الماضي. Intahina min bab al-khabar. Kita sudah selesai dari bab khabar ya. Tapi kita murajaah sekilas, tidak apa-apa. Dari halaman 55 as-safhah al-khamisah wal khamsun ya. Min al-kitab. Halaman 55. Al-khabar ya, ta'riful khabar huwa ma yukammilu ma'na al-mubtada. Khabar adalah yang melengkapi makna mubtada. Pengertian kalau ta'rifat seperti ini ya, kita hafalkan. Misalnya Waalaikumsalam, tafadhal Mas. Dari mubtada ya, ismun marfu' yaqau fi awalil jumlah. Kemudian al-khabar ma yukammilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Contohnya al-mudarrisu hadirun. Hadirun di sini adalah khabar. Jadi sekali lagi Anda mengingatkan kita sedang berada di pembahasan keadaan-keadaan rafa isim. Isim yang marfu itu apa saja? Disebutkan yang pertama mubtada ya. Kemudian yang kedua adalah khabar yang sudah kita pelajari dan kita sudah selesai. Ini kita murajaah. Ta'rif al-khabar adalah ma yukammilu ma'nal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Contohnya al-mudarrisu hadirun, ya, guru tersebut hadir. Hadir di sini adalah khabar karena dia menyempurnakan makna dari mubtada. Mubtadanya adalah al-mudarris. Karena kalau kita katakan al-mudarris gitu aja, ini bukanlah jumlah mufidah. Orang yang kita ajak bicara, dia tidak puas dengan informasi yang kita berikan. Al-mudarris, guru tersebut. Guru tersebut kenapa? Kita berikan khabar, hadirun, hadir. Maka khabar ini yang menyempurnakan makna mubtadanya. Ya, contohnya juga al-ainani mubsiratani. Ya, mubsiratani khabarnya. Ya. Al-ainani mubtadanya. Dan contoh-contoh yang lain, al-falahuna mujiddun, al-muhandisatu mahiratun. Ini adalah contoh dari khabar ya. Mubtada kemudian khabar. Kemudian yang kedua setelah ta'riful khabar adalah al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi wa fil naw'i. Khabar itu menyamai mubtada di dalam jumlah maupun di dalam jenis. Jumlah itu kalau di sini disebutkan al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Misalnya mubtada'nya mufrad, maka khabarnya mufrad. Mubtada'nya musanna, maka khabarnya musanna. Mubtada'nya jama', maka khabarnya jama'. Begitu juga dalam jenis. Kalau mubtada'nya mudzakkar, ya di sini at-tadzkir wa ta'nis, maksudnya mudzakkar dan muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya muannas. Contohnya al-mudarrisu hadirun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mufrad mudzakkar. Al-mudarrisu mubtada, mufrad, mudzakkar. Maka khabarnya juga harus sama, mufrad dan mudzakkar. Hadirun. Al-mudarrisatu hadiratun. Gitu. Al-mudarrisatu mufrad muannas, maka khabarnya harus mufrad muannas, ya. Hadiratun seperti itu. Begitu juga al-mudarrisani hadirani. Al-mudarrisuna hadiruna. Jadi khabar itu menyesuaikan mubtada'nya. Kemudian kalau mubtada'nya jama' yang tidak berakal, Waalaikumsalam, maka khabarnya boleh mufrad muannas atau jama' muannas. Seperti contoh yang telah kita bahas, al-jibalu, ini jama' ghairu akil, maka khabarnya bisa aliyatun atau aliyatun. As-sayyaratu bisa musri'atun atau musri'atun. Bisa mufrad muannas atau jama' muannas. Karena mubtada'nya jama' li ghairil akil, jama' yang tidak berakal. Kemudian yang ketiga adalah anwa'ul khabar, jenis-jenis khabar. Itu ada 3. Yang pertama khabar apa kemarin?
Isim zahir di kitab. Kalau yang kita tulis, kita ringkas, khobar mufrad yang pertama. Kemudian ada khobar syibhil jumlah. Yang ketiga ada khobar jumlah. Jumlah itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Kalau di sini isim zahir, kemudian khobar syibhu jumlah, dan khobar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi sama sebenarnya, cuman kita beda istilah. Nah, jenis khobar yang pertama adalah khobar mufrad atau khobar ismi zahir. Ya. Khobar ismin zahir gitu ya. Atau di sini ismun zahirun gitu. Yaitu mu'rab atau mabni. Contohnya seperti yang sudah kita sebutkan di pengertian khobar ini semua adalah isim zahir. Hadirun, mubsiratani, ya, mahiratun, dan yang lainnya itu adalah isim zahir. Mungkin kita tidak perlu bahas lagi. Nanti bisa di murajaah di video insyaallah yang sudah di-share. Jadi misalnya al-mudarrisu hadirun. Nah, itu hadirun di situ adalah khobar mufrad atau khobar isim zahir. Kemudian jenis yang kedua adalah khobar syibhi jumlatin. Khobaru syibhi jumlatin. Yaitu yang terdiri dari jar dan majrur atau dzarf dan mudhaf ilaih. Contohnya al-amilu fil masna'. Al-amilu mubtada, fil masna' ini khobar. Khobar jenis yang kedua itu khobar syibhu jumlah. Karena terdiri dari jar dan majrur. Jarnya ini huruf jar maksudnya fi, dan majrurnya adalah isim majrur yaitu al-masna'i. Fil masna'i ini adalah syibhu jumlah karena dia susunan jar dan majrur. Ini sebagai khobar dari mubtada. Contoh yang kedua al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu di depan rumah. Ya. Mubtada'nya adalah al-hadiqah. Kemudian khobarnya amamal manzili. Termasuk jenis khobar yang kedua yaitu syibhu jumlah. Karena amama di sini adalah dzarf ya, dan al-manzili mudhafun ilaihi. Ya, dzarf dan mudhafun ilaihi. Jadi ini syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu jar dan majrur atau dzarf dan mudhaf ilaihi. Ya. Syibhu jumlatin min dzarfin wa mudhafin ilaihi khabarul mubtada'i. Amam al-manzil. Ini jenis khabar yang kedua. Kemudian jenis khobar yang ketiga adalah khobar jumlah. Khobar jumlah. Ya. Dan khobar jumlah ini bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh yang jumlah ismiyah. An-najahu asasuhul amalu. Mubtadanya an-najahu. Khobarnya asasuhu al-amalu. Asasuhul amalu ini adalah jumlah kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan anak kalimat. Gitu ya kemarin ya. Jadi ada anak kalimat, berarti ada induk kalimat. Kalimat induk gitu ya. Jadi an-najahu asasul amal. An-najahu asasuhu gitu ya. Asasuhu al-amalu. Nah, asasuhu al-amalu. Kesuksesan itu ya, asasnya adalah beramal gitu ya. Atau bekerja gitu. Nah, ini disebut dengan khobar jumlah. Khobar jumlah ismiyah. Kalau ini mubtada'nya. Ya, karena khobarnya ini terdiri dari jumlah ismiyah. Khobarnya adalah jumlah ismiyah. Kalau kita hilangkan an-najah ini sudah kalimat sempurna. Asasuhul amal. Pondasinya adalah atau asasnya adalah beramal atau bekerja. Ini adalah jumlah ismiyah. Dan ini menjadi khobar bagi mubtada' an-najah. Ini jenis khobar yang ketiga yaitu khobar jumlah ismiyah. Dia diawali dengan isim yaitu asas. Ya, diawali dengan isim yaitu asas. Kemudian contoh yang kedua adalah asyamsu asyraqat. Asyamsu asyraqat.
Asyamsu ya. Asyraqat. Ini mubtada, kemudian ini khobar. Khobarnya jumlah fi'liyah. Karena dia diawali dengan fi'il, dia adalah fi'il. Dia adalah fi'il. Asyamsu asyraqat. Nah, ini jenis khobar yang ketiga, yaitu khobar jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu yang diawali dengan isim, jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Ini disebut anak kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi an-najahu asasuhul amal, ini adalah kalimat, kemudian di sini ada kalimat di dalam kalimat. Gitu ya, ada kalimat di dalam kalimat. Ini disebut dengan anak kalimat. Khabar jumlah ismiyah. Baik. Kemudian yang selanjutnya la yushtaratu an ya'tiyal khabaru mubasharatan ba'dal mubtada'i. Bal qad yafsiluha fasilun au aksar. Dan tidak disyaratkan khabar itu datang secara langsung setelah mubtada. Tetapi boleh dipisahkan dengan pemisah, dengan satu pemisah atau lebih. Ya, contohnya yang sudah kita bahas al-islahu zira'i mufidun. Khabarnya adalah mufidun. Mubtadanya adalah al-islah. Tetapi antara mubtada dan khabar itu dipisah dengan kalimah atau kata az-zira'i. Ya. Seperti itu ya. Nanti bisa dilihat kembali, di murajaah kembali. Kemudian yang kelima yajuzu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Boleh mendahulukan khabar daripada mubtada. Ya. Dengan ketentuan yang pertama, ya. Idza urida i'ta'us sadarah li ma'nal khabar. Kalau diinginkan memberikan sadarah. Ya. Kedudukan yang di depan untuk makna khabarnya. Ya, contohnya adalah mamnu'un at-tadkhinu. Ya, mubtada'nya adalah at-tadkhinu, khabarnya adalah mamnu'un. Jadi khabarnya kita dahulukan. Ya, karena apa? Kita memaksudkan atau menginginkan i'ta'us sadarah li ma'nal khabar, memberikan sadarah. Tempat yang di depan. Sadar itu dada. Dada itu tempatnya di depan gitu ya. Jadi kita ingin memberikan tempat di depan untuk makna khabar. Makna khabar itu apa? Makna khabarnya apa di sini? Ma'munun at-tadkhin. Dilarang kan gitu ya. Dilarang merokok. Kan aslinya merokok itu dilarang kan seperti itu. At-tadkhinu mamnu'un. Merokok itu dilarang. Tetapi untuk tujuan tertentu kita memberikan tempat untuk makna khobarnya itu di depan supaya orang lebih jera ketika membaca itu. Mamnu'un at-tadkhin. Dilarang merokok itu kan gitu. Jadi aslinya merokok itu dilarang, tapi kita balik dilarang. Diucapkan dulu yang dilarangnya supaya orang baca itu langsung jera gitu loh, langsung paham. Ya. Langsung tercegah dia mau merokok. Ya. Dilarang ya, merokok seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian idza sabaqal mubtada' wal khabaru harfu nafyin aw istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Ya, nanti bisa dimurajaah ini ya. Kalau mubtada dan khabar itu didahului oleh atau dengan huruf nafi atau istifham dan khabarnya adalah wasf atau sifat. Kemudian yang jim, ya, contohnya tadi apa? Aqaimun anta ya, di murajaah supaya kita bisa masuk pembahasan setelahnya. Kemudian yang jim idza kana al khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan atau ma'rifatun. Kalau khabarnya sibul jumlah dan mubtada'nya ma'rifah. Contohnya fit ta'annis salamatu. Fit ta'anni as-salamatu. Mubtada'nya as-salamatu. Mubtada'nya adalah as-salamatu. Ini mubtada' muakhir. Ya, khabarnya fit ta'anni. Ini kita dahulukan. Karena khabarnya sibul jumlah fit ta'anni dan mubtada'nya adalah as-salamah ma'rifah. Kemudian yang keenam adalah yajibu taqdimul khabar 'alal mubtada'. Wajib mendahulukan khabar daripada mubtada dalam keadaan berikut. Yang pertama, idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u nakirah wal mubtada'u ya nakiratun ghairu mausufin wala mudhafin. Fi baitina rajulun contohnya. Ya. Ini khabarnya wajib kita dahulukan. Karena apa? Khabarnya sibuk jumlah yaitu fi baitina dan mubtada'nya adalah nakirah ya, rajulun ya.
Kita tidak boleh katakan rajulun fi baitina. Karena orang Arab tidak mengizinkan beribtida dengan nakirah. Memulai kalimat dengan nakirah itu enggak boleh. Rajulun fi baitina. Enggak boleh. Ini menyelisih kaidah orang Arab. Seorang lelaki di rumah kami. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa. Seorang lelaki di rumah kami. Tapi bahasa Arab tidak. Enggak boleh rajulun fi baitina. Talibun fil fasli. Enggak boleh. Bolehnya kita balik. Karena mubtada'nya nakirah. Fil fasli talibun. Seperti itu. Jadi kalau mubtada'nya nakirah, dia enggak disifati, dia tidak mudhaf, dan khobarnya sibhu jumlah, maka khobarnya wajib kita akhirkan, mubtada'nya wajib kita dahulukan. Indi dinarun. Ya. Aslinya dinarun indi. Gitu kan. Tapi tidak boleh seperti itu. Beribtida dengan nakirah. Jadi dibalik, mubtada'nya diakhirkan. Kemudian wajib mendahulukan khobar dalam keadaan yang ba' idza kana al-khabaru minal alfazil lati laha sadaratu ka asma'il istifham. Kalau khobarnya adalah termasuk lafaz yang berhak untuk ditempatkan di depan. Contohnya adalah isim istifham. Mata al-imtihanu. Khobarnya adalah mata. Al-imtihanu adalah mubtada. Aslinya al-imtihanu mata, seperti itu. Ujiannya kapan? Tetapi tidak boleh seperti ini karena isim istifham itu dia memiliki hak untuk ditempatkan di depan. Ya, maka kita ucapkan mata al-imtihanu. Kemudian yang ketiga, idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu 'ala ba'dil khabar. Kalau mubtada'nya bersambung dengan dhamir yang kembali ke sebagian khabar. Contohnya lis-salami taba'atuhu. Ya, dan yang semisalnya. Nanti di murojaah kembali. Kemudian yang ketujuh, qad yata'addadu al-khabar. Khabar ini terkadang ta'addud. Ya, terkadang ta'addud. Double. Terkadang ta'addud. Contohnya ar-rumanu hulwun hamidun. Hulwun hamidun ini khabar. Khabar awal, khabar tsanin. An-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. Ya. Sakhiyun, wafiyun, fayyadun ini semuanya khabar. Baik. Ini sedikit yang kita bisa merujak. 7 poin. Kemudian kita lanjutkan isim kana. Ya, sekarang kita masuki isim marfu yang ketiga. Baik. Nah, jadi Ana ingatkan sekali lagi ya, supaya kita nggak lepas, kita itu sedang di mana sih? Kita belajarnya itu sedang di mana? Kita harus tahu kita itu berada di halat raf'il ismi. Ya. Halat raf'i al-ismi. Keadaan rafa isim. Ya. Atau bisa disebut dengan al-asma'ul marfu'ah atau al-marfu'at minal asma. Jadi banyak istilahnya itu. Bisa al-marfu'at minal asma. Ya. Yang rofa gitu dari isim-isim. Ya, yang rofa dari isim-isim. Ya, bisa seperti itu al-marfu'at minal asma. Atau bisa juga al-asma'ul marfu'at, bisa. Intinya kita menyesuaikan di kitab halatu raf'il ismi. Keadaan-keadaan rafa pada isim. Baik, yang pertama sudah kita pelajari apa, Mas? Al-mubtada. Mumtaz. Yang kedua al-khabar. Maka mubtada ini marfu hukumnya. Khabar juga marfu. Kemudian yang ketiga yang sekarang kita akan pelajari adalah isim kana. Ismu kana. Isim kana. Baik. Apa itu isim kana? Isim kana pengertiannya di sini adalah huwa kullu mubtada'in tadkhulu alaihi. Baik, silakan diharokati. Kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhawatiha. Kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhawatiha. Isim kana
huwa adalah yaitu kullu mubtada'in, setiap mubtada' tadkhulu alaihi kana, yang masuk kepadanya kana au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudarinya. Jadi setiap mubtada yang masuk kepadanya kana atau salah satu dari saudarinya. Jadi kalau ada mubtada dimasuki kana, maka dia menjadi isim kana. Begitu juga mubtada dimasuki salah satu dari saudari kana, maka dia menjadi isim kana. Jadi kana ini memiliki banyak saudari, memiliki saudari-saudari yang nanti akan dijelaskan. Ini pengertian isim kana. Baik, kita membahas isim kana. Ini syarat pertamanya kita harus mengetahui mubtada. Karena berkaitan. Isim kana itu mubtada yang dimasuki dengan kana. Maka kita harus tahu mubtada itu apa. Contohnya tadi misalnya al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu hadirun. Nah, ini apa Mas? I'rabnya apa ini? Al-mudarrisu hadirun. Mubtada. Naam. Karena dia apa? Mengawali kata yang mengawali sebuah kalimat. Kemudian ini apa? Khobar. Karena dia adalah yang menyempurnakan makna mubtada ini. Kalau tidak ada khobar, dia nggak sempurna, cuman sebuah kata, al-mudarrisu, guru tersebut. Guru tersebut kenapa? Kita sempurnakan dengan khobar, hadirun, hadir, khalas, berarti berubah menjadi jumlah mufidah, kalimat sempurna. Baik, sekarang kalau mubtada ini dimasuki oleh atau dimasuki dengan kana, maka dia berubah, tidak menjadi mubtada lagi namanya, tapi menjadi isim kana. Baik. Jadi ya, kita masuki kana menjadi kana al-mudarrisu, ini menjadi hadiron. Nah, ini berubah harokatnya dari marfu' menjadi mansub. Ya. Kita kan sekarang belajar halat raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa' pada isim. Yang pertama mubtada. Nah, keadaannya rafa' dia, yaitu marfu'. Rafa' itu marfu'. Keadaannya disebut rafa', isimnya disebut marfu'. Jadi dalam keadaan rafa' atau marfu' gitu. Ya, mubtada harus marfu'. Kemudian isim marfu' yang kedua adalah khobar. Contohnya ini, hadirun. Ya, dia harus marfu'. Ya, marfu' ini isim mufrad, maka tanda rafa'nya dengan dhammah, kan gitu ya. Jadi mubtada marfu', khobar marfu', kemudian yang ketiga adalah isim kana. Isim kana juga hukumnya harus marfu'. Nah, ini isim kana. Nah. Baik. Nanti setelah kita menyelesaikan pembahasan al-marfu'at minal asma, yang marfu' ya, dari isim, kita sudah selesai sampai poin nomor 7 ya. Terakhir adalah tawabi yang marfu'. Nanti kita akan belajar halat nasbil ismi. Keadaan-keadaan nasabnya isim. Di antaranya adalah ini. Ini apa namanya? Ini mansub ya. Mansub. Di antaranya nanti halat nasbil ismi, keadaan nasab pada isim adalah ini. Ini disebut dengan khobar kana mumtaz. Disebut dengan khobar kana. Tapi nanti pembahasannya sudah selesai. Nah, ini kalau khobar kana hukumnya mansub. Enggak boleh kita katakan kanal mudarrisu hadirun, enggak boleh. Karena dia khobar kana harus mansub, dinasab, tidak dirofa. Ya. Maka menjadi kanal mudarrisu hadiran. Nanti kita akan bahas tentang khobar kana ini. Tapi pembahasan kita sekarang bukan di sini. Pembahasan kita adalah di isim kana. Karena pembahasan kita masih pada halatu raf'il ismi. Keadaan-keadaan rafa' isim. Nah, jelas ya, ini disebut dengan
isim kana, yaitu apa? Kullu mubtada'in, setiap mubtada' tadkhulu alaihi kana, masuk kepadanya kana, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari kana. Kana ini punya saudari ya. Karena dia perempuan. Saudarinya banyak. Ya, misalnya ada asbaha, ya. Ada dhalla, nanti akan disebutkan. Ada adha, ya. Ada amsa, ya. Naam, dan lain mazalah dan yang lain sebagainya. Nanti akan disebutkan. Nah, kalau saudarinya yang masuk ke mubtada, sama ini disebut dengan isim kana juga. Misalnya asbaha, saudari pertama dari kana. Maka menjadi apa? Asbaha al-mudarrisu hadiran. Nah, seperti itu. Jadi ini yang masuk kalau ini kananya, kalau ini saudarinya. Tapi sama, namanya juga saudari. Dia sama-sama apa? Menjadikan mubtada menjadi isimnya. Menjadi isim kana. Jelas ya? Ini saudari kana. Kita akan baca. Kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana. Masuk kepadanya kana. Kana ini dianggap muannas ya, karena dia oleh karena itu di sini dikatakan tadkhulu, bukan yadkhulu. Karena kana itu muannas. Pokoknya kalau huruf ya, ataupun fiil seperti ini itu kita anggap dia sebagai muannas. Ya. Jadi kana ini dianggap dengan isim muannas ya. Setiap mubtada yang masuk kepadanya kana atau salah satu dari saudarinya. Wasmu kana yakunu daiman marfu'an, dan isim kana ini selalu marfu'. Daiman marfu'an, selalu marfu'. Isim kana ini tadi yang barusan kita bahas, ini selalu marfu', ya. Nah, ini selalu marfu'. Kana al-mudarrisu, isim kana ya, yang kita bahas ini dia daiman yakunu marfu'an, selalu dia marfu'. Ya. Tidak mungkin kanal mudarrisa, tidak mungkin. Dia harus marfu' terus. Wasmu kana yakunu daiman marfu'an. Jadi isim kana selalu marfu'. Nah, hukumnya dia selalu marfu'. Karena kita membahas tentang halat raf'il ismi. Baik, mislu. Ya, contohnya kana Zaidun qa'iman. Nah, kana Zaidun qa'iman. Zaidun ismu kana marfu'un bid dhammah. Zaid adalah isim kana yang marfu' dengan dhammah. Nah, kemudian kita pasti tanya ya, apa arti kana itu? Kana ini menunjukkan perbuatan yang telah lampau. Misalnya, anak katakan al-mudarrisu hadirun. Guru tersebut hadir. Kemudian dimasukkan kana. Kana al-mudarrisu hadirun. Maka kalau kita katakan al-mudarrisu hadirun, guru tersebut hadir. Ini tidak terikat dengan waktu. Bisa sekarang. Sekarang ini, misalnya tanya, aina al-mudarris? Al-mudarrisu hadirun. Guru itu hadir. Maka yang menunjukkan sekarang sedang hadir, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita masukkan kana, maka ini menunjukkan waktu lampau. Kana al-mudarrisu hadirun. Dahulu guru itu hadir gitu. Ya, intinya lampau. Dahulu itu nggak harus lama. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lama. Ya. Bisa 1 jam yang lalu kita pakai kana. Tapi kalau bahasa Indonesia bukan dahulu ya, tapi apa? Tadi. Tadi. Jadi kana ini pun bisa kita artikan tadi. Tadi kana hadiran. Misalnya anak mencari aina fulan, ya. Kana hadiran, kana fulanu, kana aina Muhammad misalnya. Dan fulan. Nah, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Antum jawab kana Muhammadun hadiran. Tadi Muhammad hadir. Wal'an ghaib misalnya. Wal'an ghaib, dan sekarang ghaib, pergi. Jadi tadi misalnya hadir di kelas, ana belum datang. Ana tanya, aina Muhammad?
Antum jawab, kana Muhammadun hadiran, belakangnya Mas Yogi misalnya. Wal'an la nadri, dan sekarang kita nggak tahu. Berarti ini menunjukkan apa? Lampau ya. Dan lampau itu nggak harus lama. Bisa 1 jam yang lalu ya. Maka kana ini bisa kita anggap dahulu ataupun tadi, seperti itu ya. Bisa kita anggap tadi ataupun dahulu. Jadi kana Zaidun qa'iman artinya tadi Zaid berdiri. Atau dulu Zaid berdiri. Gitu. Kalau dalam hadis banyak disebutkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, misalnya apa? Kariman. Ya. Kana an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kariman misalnya. Ya. Dahulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dermawan, seperti itu. Dermawan. Ya. Banyak nanti insya Allah akan ada ya untuk kalimat contoh-contohnya kan ada, dan insya Allah akan semakin paham. Intinya karena ini menunjukkan lampau, bisa tadi ataupun dahulu gitu ya. Jadi kalau kita katakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Gitu aja, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Dia enggak terikat dengan waktu lah. Tapi kalau kita tambahkan kana, maka ini menjadi terikat dengan waktu. Tadi Zaid berdiri. Kalau kita susun mubtada, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Ini mubtada dan khobar. Kemudian kita tambahkan, dan dia enggak terikat waktu. Nah, kalau kita tambahkan kana Zaidun qa'iman. Ini menjadi terikat waktu, ya, waktu lampau tadi atau dahulu, dan Zaidnya yang awalnya mubtada menjadi apa? Jadi isim kana, dan qa'imunnya menjadi khobar kana. Kalau khobar kana maka hukumnya mansub menjadi qa'iman kan gitu. Nanti akan kita bahas. Baik. Zaidun ismu kana marfu'un bid-dhammah. Zaid adalah isim kana yang marfu' dengan dhammah. Kemudian yang kedua, ini jelas ya, ikhwah insyaallah. Insyaallah ya, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, kita membahas tentang saudari-saudarinya kana. Akhawatu kana, saudari-saudarinya kana. Hiya, yaitu yang pertama ada asbaha. Kemudian adha, kemudian dhalla, kemudian amsa, kemudian bata, dalam kurung apa bainal qausain lit tauqid, untuk menunjukkan waktu, lit tauqid, untuk pewaktuan gitu ya, atau menunjukkan waktu, pewaktuan tauqid itu, atau menunjukkan waktu. Jadi asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, ini menunjukkan waktu. Ini saudari kana yang 5. Ya, ini kembar, dia menunjukkan waktu semua. Hah? Kemudian yang strip selanjutnya di bawahnya ada soro. Soro ini juga saudarinya kana, tapi dia enggak menunjukkan pewaktuan, tidak menunjukkan waktu. Tapi apa di sini? Lit tahawul, untuk menunjukkan perubahan. Lit tahawul, menunjukkan perubahan. Kemudian ada saudarinya lagi, strip ke-3, ada laisa. Jadi sudah 6 saudarinya tadi, tambah laisa menjadi 7 ya. Ini bukan untuk pewaktuan, bukan taukid, bukan menunjukkan waktu, bukan juga tahawul, tapi peniadaan, mumtaz. Untuk meniadakan atau peniadaan, lin nafi. Ya, untuk meniadakan. Ya, nanti akan kita berikan contoh. Penafian gitu ya, penafian atau meniadakan. Kemudian saudarinya kana yang ke-8. 9, 10, 11. Ada 12 ya. Ada mazala, ya, ma bariha, kemudian man fakka, ma fati'a. Ini faedahnya lilistimror, untuk menunjukkan kesinambungan. Kesinambungan, lilistimror. Atau terus menerus seperti itu ya. Kesinambungan atau terus menerus. Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian strip yang terakhir itu berarti saudari yang ke-13. Ada madama. Madama. Ini fungsi atau faedahnya libayanil muddah, untuk menjelaskan masa.
Ya, masa atau waktu. Nah, masa atau waktu. Nah, atau periode. Muddah itu masa, waktu atau periode. Ya. Libayanil muddah untuk menunjukkan waktu atau masa atau periode. Ya. Periode yang lebih cocok karena waktu itu taukid tadi. Periode itu kan jangka waktu. Berapa jam, berapa menit, ya. Berapa hari jangka waktu. Ya. Kalau taukid tadi pewaktuan, waktu pagi, waktu duha, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Baik, kita bahas satu persatu dari saudari kana yang pertama ini, yaitu asbaha. Ya, asbaha. Kalau kana tadi dia menunjukkan waktu lampau, ya, umum. Intinya lampau, bisa tadi, bisa dahulu. Kalau asbaha ini dia menunjukkan waktu lampau juga, tapi lebih ditentukan, yaitu waktu subuh, ya, waktu pagi, subah pagi ya. Ya, contohnya asbahat asyajaratu muthmiratan. Asbahat asyajaratu muthmiratan. Telah berpagi gitu ya. Pohon tersebut muthmiratan. Berbuah. Jadi asyajaratu muthmiratun awalnya mubtada dan khabar. Pohon itu atau pohon tersebut berbuah. Kemudian di sini asbahat asyajaratu muthmiratan. Telah berpagi ya. Pohon tersebut dalam keadaan berbuah gitu ya. Ya. Ini intinya menunjukkan waktu pagi. Ya, seperti zikir yang biasa kaum muslimin baca, ya. Gimana? Asbahal mulku. Nah, asbaha dia. Tapi nanti asbaha ini berbeda-beda sih. Nanti mungkin ini bisa tam, bisa nakis. Tapi nanti insya Allah pembahasannya nanti. Kita cari contoh yang lain. Ya. Misalnya asbahat talibu mujtahidan. Ya. Asbaha at-talibu mujtahidan. Ya. Talib tersebut berpagi dalam keadaan rajin gitu ya, mujtahidan. Nah, kenapa di asbahat? Karena di sini isimnya adalah asyajarah muannas. Gitu. Kita kasih contoh yang mudah. Tadi kanal mudarrisu hadiron. Ya. Kita kasih contoh asbaha. Ya. Asbaha at-talibu ya mujtahidan. Nah, asbaha at-talibu mujtahidan. Ya. Talib tersebut berpagi mujtahidan. Ya. Dengan dalam keadaan rajin gitu ya. Atau asbahat talibu mujtahidan. Awalnya at-talibu mujtahidun mubtada dan khabar. Talib itu rajin. Ya. Talib itu sungguh-sungguh gitu ya mujtahid. Kita berikan asbaha, maka menjadi asbahat talibu mujtahidan. Contoh lain ada yang bisa memberikan? Pakai asbaha. Tafadhalu. Nah, apa Mas? Ya, tafadhalu. Apa? Berikan contoh. Satu gitu kan. Berikan Mas. Mas Tony. Yogi. Gimana Yogi? Bikin satu kalimat dengan asbaha. Gampang, bikin mubtada dan khobar dulu, kemudian kita masukkan asbaha pada mubtadanya. Apa lagi contohnya? Yang mudah-mudah aja, nggak usah yang susah-susah. Mikirnya yang deket-deket aja, sekitar kita. Tafadhalu. Mas Ismail. Tafadhalu.
Apa? Asbahas syamsu uh, musyriqan gitu ya. Maksudnya terbit gitu ya. Baik. Musyriqatan. Mumtaz. Asbahat berarti karena asyams itu muannas ya. Bisa asbahat karena asyams itu muannas. Dihitung muannas meskipun dia enggak ada tak marbutahnya. Berarti asbahat asyamsu musyriqatan. Bisa. Ya, seperti ini tadi misalnya masyaallah. Asyajaratu musmiratan ya. Asbahat asyajaratu musmiratan. Tapi ini paham ya, insyaallah ya. Intinya ini disebut dengan apa? Allahu akbar. Disebut dengan isim kana ya. Atau kalau ingin dikatakan isim asbaha enggak mengapa. Isim asbaha. Tapi secara umum aja ini adalah isim kana seperti itu. Karena ini adalah saudarinya kana. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan asbaha ini menunjukkan waktu pagi. Waktu pagi. Asbahat talibu mujtahidan. Talib tersebut berpagi bersungguh-sungguh. Berpagi rajin. Baik, kalau contoh dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam surat Al-Qasas itu ayat 10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Asbaha fuadu. Fuad itu artinya apa? Hati. Asbaha fuadu. Berarti fuadu di sini adalah isim kana atau isim asbaha itu ya. Ya. Dan asbaha fuadu ummi Musa.
hati ibunya Musa ya menjadi apa? Farigo, menjadi kosong gitu ya. Karena dia kehilangan apa? Musa itu ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Kemudian yang kedua adalah adha ya. Ini taukid, menunjukkan taukid ya. Menunjukkan pewaktuan gitu. Misalnya adha al-muhandisuna muhtammina bi'ilmihim. Adha al-muhandisuna muhtammina bi'ilmihim. Para muhandis tersebut, ya, para insinyur tersebut adha berwaktu duha gitu ya. Berwaktu duha muhtammina bi'ilmihim. Ya. Dalam keadaan mereka muhtammin, perhatian bi'ilmihim terhadap ilmu mereka. Atau bi'amalihim afan, dengan amal atau pekerjaan mereka. Jadi di sini isim kananya adalah mana? Al-muhandisun ya. Adha al-muhandisuna muhtammina bi'ilmihim. Ya, adha. Para muhandis tersebut ya berubah pada waktu duha ya, atau ya, berwaktu duha dalam keadaan mereka perhatian terhadap pekerjaan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, dari kan yang ketiga adalah dhalla. Ini menunjukkan waktu siang. Ya. Dhallal amilu mukibban ala amalihi. Pekerja itu, al-amil, pekerja tersebut, dhalla, bersiang hari gitu ya, mukibban ala amalihi. Ya. Sibuk, mukibban ala amalihi maksudnya adalah masygulan ya, sibuk. Nah, sibuk dengan pekerjaannya. Mukibban bimana akbala alaihi wa syughila bihi, yaitu dia benar-benar menjalankan pekerjaannya dan sibuk dengannya. Ya. Dhallal amilu mukibban ala amalihi. Ya. Pekerja itu ya, bersiang hari ya, sibuk dengan pekerjaannya seperti itu. Ini dhalla saudarinya kana yang ketiga. Kemudian yang keempat ada amsa. Ya, amsa. Ya. Contohnya adalah amsat as-sama'u mumtiratan. Kenapa amsat? Karena asma apa? As-sama di sini muannats. As-sama itu muannats. Ya. Makanya amsanya diberikan tak ta'nis. Tak di sini disebut dengan tak ta'nis. Ya. Amsat as-sama'u mumtiratan. Mana isim kananya? As-sama'u. Nah, as-sama'u. Kemudian mumtiratan nanti khabar kana. Ya. Kemudian saudari kana yang kelima adalah bata. Ini menunjukkan waktu malam. Kalau amsa tadi menunjukkan waktu sore. Amsat as-sama'u mumtiratan. Ya. Langit tersebut bersore hari mumtiratan, dalam keadaan hujan. Bersore hari hujan gitu ya. Amsat as-sama'u mumtiratan. Kalau hujan di sore kita katakan amsat as-sama'u mumtiratan. Ya. Kemudian bata ini malam hari, menunjukkan waktu malam. Batan najmu lami'an. Bata an-najmu lami'an. An-najm artinya bintang. Bintang tersebut bata bermalam lami'an. Dengan apa? Lami, yalma, bercahaya, bersinar. Nah, bersinar. Batan najmu lami'an. Berkilau. Berkilau. Bintang tersebut bermalam ya, dalam keadaan berkilau seperti itu. Jadi kita ulang lagi, asbaha ini menunjukkan waktu pagi. Ya, kemudian adha menunjukkan waktu duha. Dhalla menunjukkan waktu siang. Ya. Amsa menunjukkan waktu sore. Bata menunjukkan waktu malam. Nah, fungsinya semua sama. Karena ini termasuk saudarinya kana semua. Ya, misalnya tadi kana Zaidun qa'iman, ya, bisa asbaha Zaidun qa'iman, bisa. Kita ganti adha Zaidun qa'iman, dhalla Zaidun qa'iman, amsa Zaidun qa'iman, bata Zaidun qa'iman. Ya, semuanya bisa masuk. Cuman fungsinya berbeda-beda. Misalnya ini tadi kanal mudarrisu hadiran. Bisa kita ubah asbahal mudarrisu hadiran.
bisa adha al-mudarrisu hadiran, bisa dhalla al-mudarrisu hadiran, amsa al-mudarrisu hadiran, bata al-mudarrisu hadiran, seperti itu. Ya. Bisa dipahami sampai sini, Mas, insyaallah. Ya, yang penting kita tahu ya isim kana ya. Isim marfu yang ketiga ya setelah mubtada khobar itu adalah isim kana. Isim kana. Ya, ini yang saudari-saudarinya yang memiliki faedah tauqid ya, menunjukkan waktu. Nanti pertemuan yang akan datang di hari Senin insyaallah kita lanjutkan saudari-saudari kana yang lain. Masih ada sara, laisa, kemudian mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a, dan juga ada madama. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Mafi? Naam. Isim kananya. Kananya. Apakah harus mengikuti isimnya gitu ya? Harus mengikuti. Misalnya ini tadi asbaha at-talibu mujtahidan. Ini kan asal kalimatnya adalah at-talibu mujtahidun kan gitu ya. Siswa itu mujtahid, sungguh-sungguh, ya, rajin. Kemudian kita masukkan asbaha, menjadi asbaha at-talibu mujtahidan. Kalau kita punya asal kata ya, at-talibatu ya, ini apa? Siswi gitu kan. Ini khabarnya apa? Mujtahidah gitu ya. Mujtahidatun khabarnya. Kita masukkan asbaha atau kana. Maka kana atau asbahanya pun harus kita tambahkan dengan ta'nis karena dia muannas. Jadi menjadi kanat atau asbahat. Kanat atau bisa asbahat. Jadi harus menyesuaikan. Asbahat at-talibatu mujtahidatan, seperti itu. Jadi harus sesuai. Ini disebut dengan isim kana. Ini apa? Khobar kana. Jadi harus sesuai seperti syarat mubtada dan khobar pada umumnya. Dan ini juga harus kita sesuaikan. Kalau at-talibu berarti ya ini asbaha. Kalau dia at-talibatu dia harus asbahat ya. Atau kanat. Kalau ini asbaha atau kana kan gitu ya. Asbaha kana. Asbahat kana. Seperti ini ya Mas, insyaallah. Barakallahu fiik. Soal akhir. Soal lain? Cukup ya? Mau Isa bentar lagi. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana bihada wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.